Salam jumpa Sobat Otak Maksimal. Kali ini saya akan berbagi cara saya dalam motong rumput. Karena ini semua disebabkan ketika saya meminta tukang potong rumput keliling yang menggunakan mesin yang pakai bensin untuk motong seluruh rumput ini. Dan biayanya itu wow fantastis, 150.000 nggak mau, maunya di atas 150.000. Dan akhirnya saya memutuskan untuk membuat mesin potong rumput sendiri dengan menggunakan bor ya. Di sini saya punya bor dan saya rubah atau saya fungsikan untuk motong rumput. Ini alatnya sederhana banget dan sangat powerful. Pisaunya juga sangat tajam dan bisa dipakai berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan adalah arah putarannya itu harus searah jarum jam dari arah atas tempat kita motong ya. Jadi gunakan saat mode pengeboran standar, dia mutarnya searah jarum jam seperti ini. Putaran searah jarum jam akan meminimalisir mata pisau jika terbentur batu atau media keras lain, dia tidak akan mudah patah. Walaupun ini udah saya desain untuk tidak mudah patah, tapi kalaupun patah amit-amit ya, maka patahannya itu nggak akan mental melukai kaki kita atau mengenai tubuh kita. Jadi dia akan mentalnya ke depan ya. Oleh sebab itu putaran yang searah jarum jam ini sangat penting dan perlu diperhatikan. Juga sebaiknya media lahan yang akan kita potong rumputnya itu kita bebasin dulu dari bebatuan. Lanjut untuk cara pemotongan, kalau kita ketemu dengan aspal atau pembatas beton seperti ini, maka kita wajib ada di posisi seperti ini. Jadi arah putaran yang searah jarum jam tadi dia akan lebih dulu menghantam bagian atas ya. Jadi bagian atas dari beton atau dari coran itu akan dihantam duluan kalaupun harus kena. Jadi dia nggak akan mengalami benturan tapi hanya gesekan, dan itu tidak akan menyebabkan patah untuk mata pisaunya. Bisa dilihat untuk posisi bornya sendiri dia agak miring condong ke depan ya. Jadi nggak rata. Kalau rata rawan dia kena benturan di bagian saat putarannya itu ada di belakang. Selain itu, kalaupun agak miring condong ke depan itu akan memudahkan kita untuk memantau ya seberapa tipis rumput yang akan kita potong. Jadi kita bisa ukur tuh, kita mau seberapa tipis itu masih bisa dapat kalau agak miring. Tapi kalau dia mendatar atau rata itu agak sulit untuk jenis mata pisau seperti ini. Untuk bornya di sini saya pakai bor yang adjustable ya untuk speednya. Jadi speednya itu udah otomatis disesuaikan dengan seberapa banyak tekanan atau pelatuk yang kita tekan itu. Kalau pelatuknya kita tekan sedikit maka dia muternya agak lambat. Jadi kalau pelatuknya kita tekan full maka dia muternya itu kencang. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya untuk hasilnya. Ini dari bor aja ini udah powerful banget dan sangat efektif memotong segala jenis rumput liar yang ada di halaman rumah. Lanjut, saya akan tunjukkan seperti apa settingan mata pisau untuk potong rumput yang saya gunakan. Di sini mata pisaunya sederhana banget ya, seperti ini, hanya terdiri dari pelat dan 2 buah cutter.
Ini plat bekas pengait kunci pintu ya. Kalau dulu ada yang model begini, kalau sekarang sih kayaknya jarang ya yang model seperti ini. Kalau nggak ada ya tinggal teman-teman bisa kombinasikan aja ya dengan plat yang ada. Saya akan buka terlebih dahulu agar teman-teman bisa lebih jelas ya untuk melihat seperti apa sih settingan yang ada pada plat dan dua buah cutter ini supaya dia tidak mudah patah. Jadi cuma seperti ini ya, ada 3 buah mur atau baut ya. Di sini di tengahnya itu 5 cm dan di pinggir-pinggirnya itu tempat mengaitkan cutter itu baut yang kecil ya, yang mur kecil juga gitu. Saya kurang paham juga ini berapa milimeter atau berapa sentimeter gitu. Pokoknya ini bautnya kecil dan murnya juga kecil. Ini mudah ditemui ya pada radio-radio bekas ataupun alat-alat elektronik yang enggak terlalu besar gitu, untuk disesuaikan sama lubang yang ada di pangkal cutter. Nah, ini bagian yang paling penting ya untuk meredam benturan pada cutter supaya nggak mudah patah. Jadi karet ini akan meredam benturan. Kalaupun harus patah ya dia nggak akan ekstrim patahnya. Dan kalaupun benturannya keras dia akan lebih memilih memutar ke belakang gitu. Jadi nggak akan mudah patah. Untuk sisi sebelahnya ini juga sama ya. Jadi saya akan bahas satu sisi aja ya, yang sebelah sini. Untuk karet ini sendiri saya pakai karet ban dalam bekas ya. Teman-teman bisa kondisikan aja pakai karet ban dalam bekas karena dia itu elastis tapi sangat kuat. Cara pasangnya seperti ini ya. Jadi karetnya itu menghadap ke arah cutter yang akan kita jepit dengan mur. Jadi selain untuk menahan benturan, cutternya juga nggak mudah untuk slip ya saat murnya dikencangkan. Karena kalau tanpa karet ini, saat murnya dikencangkan itu cutternya bisa pecah ya karena terlalu kencang kita ngencenginnya. Tapi kalau seperti ini dia akan otomatis menekan dan menjepit sehingga dia nggak mudah pecah ya atau patah cutternya. Dan kalau ada benturan dia akan lebih memilih untuk bergeser daripada harus melawan benturan sehingga patah cutternya. Jadi itulah rahasia di balik mata pisau potong rumput yang sangat powerful ini. Oh ya, untuk settingan dudukannya sendiri ya, teman-teman bisa lakukan sendiri modifikasi pada plat gitu. Yang penting panjangnya itu sesuai, nggak terlalu panjang dan nggak terlalu pendek, dan jarak dari lubang ke lubang itu harus sama ya. Jadi dia nggak mengalami goncangan saat bor berputar. Karena cutter itu mudah karatan ya, kalau kita pakai sekali dan kita diamkan begitu aja terkena udara, dia akan karat dengan sendirinya. Nah, untuk pemotongan berkali-kali yang biasa saya lakukan, saya cukup mengamplasnya aja pakai amplas kasar 80 seperti ini ya. Tinggal saya gosokkan aja, tinggal saya asah aja seperti ini. Asahnya 2 sisi diasah. Kalau dirasa sangat keset atau udah keset-keset, nah itu tandanya udah tajam. Kalau masih licin, tandanya perlu kita asah lagi. Semoga bermanfaat, semoga kita semua selalu sehat, banyak rezeki, dan sukses selalu. Amin.